Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ketuhanan dan politik burung kadarsih yang layak disebut Tuhan hanya satu, yang menciptakan semua alam yang ada. Sedangkan semua alam beserta semua isinya ini dalil bukti adanya Sang Pencipta. Yang disebut dalil langit bumi beserta semua isinya, atau semua alam yang ada. Sedangkan yang di kitab disebut ayat-ayat. Ayat berhadapan dengan kitabnya, sedangkan semua alam semesta ini berada di genggamannya Sang Pencipta. Maaf, jangan pahami kalau Tuhan mempunyai tangan seperti makhluknya. Burung kadarsih liciknya minta ampun. Dari semenjak anak pun sudah terjamin sama dengan induknya yang tidak mau membuatkan sarang untuk bertelurnya. Apabila bertelur, dititipkan ke sarang burung lain. Bila burung yang lain itu tidak sama yang dimakan seperti induk burung kadarsih, maka anak burung kadarsih mati kutu atau mati. Yang demikian bisa kalian dapatkan di YouTube. Carilah dengan judul Anak Burung Kadarsih. Politik dunia atau politik penguasa dunia menginginkan hanya satu orang atau satu kelompok, atau dalam satu suara pada kelompok kecil mereka saja. Kelompok yang menguasai atau yang mempunyai kapital atau kapitalis yang menguasai keuangan dunia. Apakah umat manusia di dunia ini telah merdeka dengan seutuhnya? Secara fisik hampir semua merdeka negaranya. Akan tetapi secara keuangan hanya satu negara yang telah berani mencetak uangnya sendiri dalam pengertian tanpa harus berhutang dan minta izin negara barat. Semua negara memang melakukan percetakan uang sendiri, akan tetapi dengan izin atau berhutang dengan Bank Dunia. Sedangkan Bank Dunia sendiri bukan milik negara di mana bank itu berada. Negara yang berhutang hanya dikasih angka-angka, sedangkan untuk mengembalikan hutang dengan barang, bahkan dengan logam mulia atau emas dan lain-lainnya. Politik burung kadarsih sungguh kejam. Anaknya pun dari kecil sudah melakukan pembunuhan anak yang menetaskan atau anak burung yang lain dijatuhkan agar anak burung kadarsih hidup sendiri dan akan mendapatkan makanan dari burung lain dengan sendirian, atau agar puas dan kenyang. Begitu nantinya keuangan akan berganti dengan elektrik atau kartu, bahkan akan bergantikan chip yang ditanam di tubuh manusia semenjak lahir, agar tidak ada yang kehilangan maupun mencurinya. Apakah itu tidak malah berbahaya? Karena akan menimbulkan masalah baru atau lainnya. Seiringnya waktu pasti ada kemajuan dan kemunduran.
atau sisi baik dan buruknya. Seperti saat ini kita di zaman sudah merdeka. Apakah sudah merdeka seutuhnya? Mungkin kita merdeka dengan pemahaman seutuhnya, mungkin tidak bisa, karena kita bersosial atau hidup yang membutuhkan orang lain, yang wajib saling menghormati satu dengan yang lain. Setidaknya kita bernegara dan beragama, kita dapat merdeka atau tidak didikte atau dikendalikan orang-orang yang mempunyai politik pecah pohon bambu atau politiknya burung kadarsih. Ibarat kita koloni lebah bermadu. Madu yang ada di sarang koloni kita jangan sampai dirampok oleh koloni yang lain. Memang dalam ternak madu lebah ada koloni yang bersifat perampok atau mengambil madu dari koloni yang lain. Ini atas dasar pengawasan petani lebah madu. Para politik tingkat dunia yang paling atas seperti anakan burung kadarsih, agar anakan dari burung yang lain jatuh di dunia akhirat. Mereka bersekongkol dengan orang yang bertauhid bermata sebelah, yang hanya iman satu sisi ayat, yang sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja, dan ingkar sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan Tuhan dekat, atau juga yang sebaliknya sama saja. Seharusnya kedua ayat itu wajib diimaninya, dan mereka keduanya ingkar dengan seruan ayat. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Salah iman, jangan harapkan surga yang sesungguhnya. Islam itu bekal manusia dilahirkan atau di awal kehidupan ada persaksian dan perjanjian. Salah iman, amal ibadah akan terbalas api neraka. Diri manusia ada dua sisi, lahir dan batin atau jasmani dan rohani. Ilmu Islam dilakukan di jasmani, ilmu iman hanya dapat dipahami rohani, atau ilmu iman wilayahnya rohani. Iman jangan pahami, ilmu keimanan jangan pahami hanya dengan pikiran, akan menimbulkan kemusyrikan, karena yang dapat dipikirkan hanya sebatas makhluknya. Salah iman. Wassalam.